Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para guru, para orang tua, para asatid yang saya hormati, Ustaz Ma'ruf, Ustaz Nur Effendi, Ustaz Gudur Alam Syah, Ustaz Umar, Ustaz Zakaria, Arul Razi, serta para orang tua yang lain yang hadir, Karamullah Ustaz Ahmad Syatiri. Malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kita tentang apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad ibn Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Jami'ah. Masuk malam hari ini ke dalam pembahasan tentang syarat-syarat sahnya salat. Ya, jadi ini kitab memang ikhtisar, ringkasan. Kemarin yang dibahas hanya tentang wudu, kemudian tentang mandi, dan kemudian tentang nawaqidul wudu yang membatalkan wudu. Sekarang masuk ke dalam babus shalah. Faslun fi syuruti sihhatis shalah. Ya, pasal di dalam menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya salat. Syarat itu apa? Syarat itu adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' wa laysa juz'an minhu. Ya, itu syarat. Syarat itu adalah sesuatu di mana keabsahan sesuatu itu bergantung kepada sesuatu. Jadi sesuatu itu menentukan sah dan tidaknya, tapi sesuatu itu bukan bagian dari sesuatu itu. Ya, nah, kalau contohnya di dalam sholat, syaratnya itu diantaranya tidak adanya hadas. Ya, suci dari hadas. Suci dari hadas kecil maupun besar. Ya, itu berarti kalau dia punya hadas besar dia udah mandi, kalau dia punya hadas kecil dia udah wudu, gitu ya. Nah, syarat ini menentukan kesahan sholat. Contoh, syaratnya apa tadi? Bebas dari hadas. Kalau orang sholat masih punya hadas, maka sholatnya itu enggak sah. Jadi sholat ini sahnya bergantung sama syaratnya tadi. Syaratnya diantaranya tidak ada hadas. Hadas ini bagian dari sholat bukan? Bukan. Ya. Kalau bagian dari sholat itu ya takbiratul ihram, ya, baca al-fatihah. Kalau sholat fardu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, itu namanya bagian sholat. Sesuatu yang menentukan keabsahan sesuatu dan dia bagian dari sesuatu disebut rukun. Kalau yang menentukan sesuatu tapi dia bukan bagian dari sesuatu itu disebutnya syarat. Ya, syaratnya lagi
nanti nih ada nih syaratnya lagi, syarat sahnya salat. Apa? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu bagian dari salat bukan? Bukan. Tapi dia menentukan keabsahan salat. Kalau orang nanti satu waktu aja di dalam salatnya tidak menghadap kiblat, ya, berpaling dari kiblat, nggak sah salatnya, ya, itu syarat. Ini yang tadi saya ungkapkan itu di dalam satu kitab kecil yang menjelaskan tentang usul fikih dan juga al-qawaid al-fiqhiyah, namanya al-mabadi al-fiqhiyah, ya. Itu di dalam kitab itu dijelasin definisi syarat kayak begitu. Itu definisi yang bukan sebenarnya. Itu definisi supaya kita gampang mencernanya, gampang memahaminya, ya. Itu namanya definisi supaya kita gampang memahami, ya. Apa itu syarat? Syarat sesuatu yang menentukan kesahan sesuatu dan dia bukan bagian dari sesuatu itu supaya gampang dipahami. Nah, secara bahasa syarat itu adalah ta'liqu syai'in atau ta'liqu amrin bi syai'in yumathiluhu, menggantungkan sesuatu dengan sesuatu lain sebagai syarat pembandingnya. Misalnya, saya mau makan kalau lapar. Saya mau makan kalau lapar. Berarti lapar ini apa? Syarat. Makan itu masyrut namanya, ya. Ada syarat, ada masyrut. Ini karena jarang diinin jadi nggak ngerti, nggak paham. Biasanya orang kalau ngomong cuman sebab, ada musabbab, begitu doang, tahu tuh. Kadang-kadang kalau lagi ngobrol sama temennya gitu, elah, tergantung sabab dan musabab, elah, kayak ngerti banget ya. Sabab dan musabab, ya. Nah ini juga ada syarat, ada masyrut, ya. Syaratnya apa nih? Dari ungkapan tadi, syarat itu apa? Syaratnya itu lapar. Kalau ada syarat, ada masyrut, gitu ya. Syaratnya lapar, ntar kalau lapar mau makan dia. Kalau kagak lapar nggak mau makan dia. Itu contoh menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, gitu ya. Secara istilah ilmu usul fikih, ini saya ya pelan-pelan, walaupun rada-rada berat, ya, pelan-pelan. Saya juga nyari bahasanya yang supaya gampang dicerna, pelan-pelan juga. Syarat menurut istilah itu ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi al-wujud wala adamun lidzatih. Syarat adalah sesuatu yang lazim dari tidak adanya syarat, tidak adanya sesuatu. Jadi kalau dia kagak ada, dianya juga kagak ada. Ya, contoh, kalau menghadap kiblatnya nggak ada, sholatnya juga nggak ada. Kalau
wudunya enggak ada, salatnya juga enggak ada, gitu. Itu ma yalzamu min adamihi al-adam, sesuatu yang lazim dari tidak adanya sesuatu itu, tidak adanya yang lain. Nah, gitu ya. Jadi mewajibkan tidak ada karena enggak adanya syarat. Itu pertama. Yang kedua, wala yalzamu min wujudihil wujud, tapi tidak lazim adanya dia, adanya yang lain. Tidak lazim adanya syarat, adanya masyrut. Enggak lazim. Enggak lazimnya karena apa? Lidzatihi, karena zatnya dia. Contoh misalnya, wudunya ada, sholatnya ada enggak? Hah? Wudunya ada, sholatnya ada enggak? Hah? Ada? Belum tentu. Kalau dia mau sholat, kalau kagak terserah dia. Itu namanya enggak lazim. Ya, kali aja orang, lu ngapain wudu? Gua baca Quran. Gitu ya. Jadi enggak lazim adanya dia, adanya yang lain. Misalnya ngadep kiblat enggak? Ngadep. Di bawah bapak nih, ngadep kiblat nih. Ngadep. Terus ada enggak sholatnya? Kagak, lagi ngadep aja. Paham ya? Jadi kalau di dalam istilah ushulul fiqh itu ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud. Kalau dia enggak ada, enggak bisa. Wudunya enggak ada, salatnya juga enggak ada. Orang wudunya enggak ada, ya. Tapi kalau wudunya ada, salatnya ada enggak? Belum tentu. Bisa ada, bisa enggak, gitu. Nah, kalau dia dalam usul fikih begitu. Maka kadang-kadang nih orang-orang awam dikasihnya yang gampang. Contoh, yang wajib itu apa? Wajib itu apa sih? Gitu. Itu pasti yang dipahamin sama kebanyakan orang, yang namanya wajib itu kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Itu dia udah umum, ya. Salah enggak? Jadi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Nah, itu dia. Tapi aslinya definisi wajib itu adalah khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallafi iqtidaan jaziman. Perintah Allah yang berkaitan dengan tindak tanduk seorang mukallaf, ya, interaksi seorang mukallaf dengan perintah yang tegas, itu wajib namanya. Akibatnya baru kalau dikerjain dapat pahala, kalau ditinggal dapat itu namanya akibat, gitu. Jadi wajibnya itu sendiri adalah khitabullah, ya. Maksudnya kalamnya Allah, perintahnya Allah terhadap interaksi orang yang mukallaf, ya, tindak tanduk orang yang mukallaf dengan sebuah perintah yang tegas. Itu wajib. Akibatnya baru dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Tapi kalau kita tanya orang awam itu, kalau kita tanya wajib itu apa, nggak bakalan jawab begitu. Nggak bakalan jawab khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallafin iqtidaan jaziman. Nggak ada.
Pokoknya udah dah, kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Itu namanya jawaban dengan akibat. Ya. Jadi kalau ditanya kerja itu apa? Kerja itu adalah kalau dikerjakan gajian tiap bulan, kalau kagak ada kagak dapat duit. Begitu kira-kira. Ya. Jadi itu syarat, itu definisi tentang syarat, ya. Wa yushtaratu li sihhatis shalah, dan disyaratkan untuk kesahan salat. Apa aja? Ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin. Disyaratkan untuk kesahan salat adalah mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Ya, mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Dengan yakin bagaimana? Nih, misal dengan yakin nih, mataharinya ada penter. Baratnya kita tahu, barat di sono, timur di sono. Kita punya barang, taruhlah misalnya bambu gitu atau kayu ya. Begitu tengah-tengah nih, masih tengah-tengah pisan, tak gitu. Kalau tengah-tengah banget itu namanya apa? Istiwa. Istiwa tuh tengah-tengah banget, ya. Istiwa itu sama maksudnya, ya. Istiwa tengah-tengah. Kesono timur, kesono barat. Jadi dia kalau udah ke barat dikit itu namanya zawal, ya, zawalus samsi, tergelincirnya matahari ke arah barat. Kalau di kita, ya, kalau di kita Indonesia kan gitu, apa gampangnya gitu, maksudnya itu gampangnya ke arah barat, walaupun enggak barat-barat banget gitu, agak mencong. Kalau dia udah tergelincir ke arah barat sedikit, berarti udah masuk waktu zuhur. Itu namanya tahu masuknya waktu biyakin, yakin masuk udah. Mau ada orang azan kek, enggak ada orang azan kek, dia udah tahu tuh waktu udah masuk. Sholat gampang udah. Kan ada orang yang sholat emang udah azan, begitu, emang udah azan, seakan-akan azan ini patokan, gitu, ya. Lah padahal azan bahkan tergantung orangnya. Ada yang datangnya terlambat ke masjid, ada nggak? Banyak. Atau bisa jadi dia kecepatan. Macam-macam faktornya banyak. Tapi kalau kita tahu sendiri ilmunya gampang, kita tahu nih, paham kita ilmunya, ya sudah gampang itu, ya. Au ijtihadin, atau dengan ijtihad. Ijtihad itu apaan? Usaha. Misal mataharinya nggak ada, mendung, ya, jam nggak ada, gitu ya, lampu mati, akhirnya TV juga mati. Handphone sama modar, nggak ada tuh pokoknya tuh. Waduh, mau ngapain lagi ini? Terus dia ijtihad, misal ijtihad begini, tiap hari nih tukang bakso, tiap hari nih dia perhatiin nih, tiap hari nih tukang bakso asal dia datang itu udah liwat zuhur udah, misalnya tuh, ya, pokoknya nggak pernah itu tukang bakso liwat sebelum zuhur, nggak pernah.
Jadi asal ada orang yang nanya, bang saya mau beli bakso ini, biasanya ada tukang bakso sini, ntar bis johor, sekarang mau belum dia, gitu. Nah itu jadi patokan dia tuh, boleh, ya. Itu namanya dengan adat. Kalau dengan ijtihad memang agak sulit usaha. Usaha itu kalau nggak ada kemampuan nggak bisa. Kita mau usaha harus ada kemampuan. Kalau nggak ada kemampuan nggak bisa usaha. Contohnya kalau ijtihad bagaimana? Contohnya, bahwa bapak tahu mana kutub utara, mana kutub selatan. Tahu arah mata angin kemana? Tahu tuh. Tahu apa namanya? Perbintangan. Sedikit tentang perbintangan. Tahu tentang bujur-bujur. Nah begitu dia tahu, ini arah mata angin ke sono. Ini apa namanya, kutub utara ke sini, kutub selatan ke sini. Ini adanya di bujur sekian. Dihitung-hitung sama dia. Tak 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 tak. Nah, oke. Berarti udah masuk waktu. Nah, cuman kalau mau usaha begitu, ngerti apa kagak? Kan kagak. Lah kalau giliran di sini doang ngertinya di kampung sendiri. Entah itu ke kampung orang mah keder. Mana ngulon, mana wetan. Udah keder. Asal udah keder mau jangan pakai ijtihad udah. Orang keder ijtihad. Ya. Nanya aja sama orang, nanya, Pak kiblat belah mana gitu. Tuh gampangan tuh. Ya, nanya. Seandainya kagak ada orang liwat pisan. Misalnya lagi ke pilanya yang jauh di hutan mana gitu. Misalnya tuh, bingung dia mau nanya mas apa, nggak ada yang liwat. Gitu. Ya. Ijtihad dulu dia, liatin matahari kemana nih jalannya, diliatin, oh ke barat. Habis itu boleh nggak dia ngadep ke sono? Boleh, ya. Itu namanya hasil dari ijtihadnya dia. Au ghalabati dhannin, atau taunya masuk waktu itu dengan kebanyakan prasangkanya dia. Jadi kalau yakin mah 100%. Kalau ghalabatud dzan itu di atas. Kalau ghalabatud dzan itu udah 75%-an udah. Ya. Ghalabatud dzan udah ini. Begitu. Udah masuk belum? Udah. Dari mana taunya, Bang? Enggak, begini masalahnya. Bini gua asal masak biasanya jam 10-an. Kan kita makan tadi udah lama itu. Makan udah lama. Habis makan kita udah habis sebungkus rokok ini. Iya. Kalau habis baru sebatang kali. Udah habis sebungkus. Udah ini udah zuhur ini udah ya, sembahyang dah. Ya. Ya itu masuk waktu. Fa in shalla ma'asyakki, maka jika dia salat disertai dengan keraguan, lam tasihha salatuhu, maka tidak sah salatnya. Udah masuk bulan, udah kali salat enggak sah. Sekalipun udah masuk waktu. Ya. Dia ragu nih, udah masuk waktu apa belum? Salat dia. Ternyata emang udah masuk waktu, tetap nggak sah. Ya.
Itu hal-hal yang berkaitan dengan masuknya waktu. Nah sekarang kalau misalnya dia udah ijtihad, ya dia udah ijtihad, udah usaha, ya, atau dia udah berprasangka, atau dia sudah ijtihad, ternyata belum masuk, gitu. Contoh misalnya, ini tukang bakso biasanya emang datang udah johor, asal dia datang udah johor aja. Katanya, wah udah nih, gitu, udah nih, bayang aja dia. Entar begitu udah selesai sembahyang, dia lagi doa, lagi wirid, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waduh, azan. Tanya mau kang bakso, emang benar itu azan? Iya. Lalu bukan lalu biasa datang habis johor baru datang? Iya. Biasanya saya nongkrong di sekolahan, baru saya kemari habis johor. Ini rupanya sekolahan lagi kagak masuk, saya langsung aja kemari. Misal ini contohnya begitu, dia mah lagi jadi patokan dia aja udah. Bayang dia, begitu dia sembahyang baru azan. Bagaimana kalau dia punya kalau dia punya qadha sholat yang sama nih, sholat zuhur misalnya, itu nanti buat qadha, ya sah, tapi buat qadha, buat yang sekarang belum, lain lagi, ya. Karena buat qadha sholat nggak perlu qadhaan. Misalnya nih, bapak-bapak bayang subuh jam 9, usolli fardhu subhi, cukup, nggak perlu usolli fardhu subhi, qadhaan nggak perlu. Qadhaan makin bagus, ya, nyebut qadhaan makin bagus. Tapi nggak harus qadhaan, gitu ya. Malaikat gue tahu bayang subuh jam 9, makanya ditegesin qadhaan. Paling kata malaikat, iya gue tahu. Tuh jadi begitu. Kalau dia nggak punya qadha, sholatnya ini nanti dihukumin sunnah, ya, nggak bisa dihukumin wajib, tetap nggak bisa, ya. Nanti dia bacaannya itu dianuin, dia dikasih pahala, ya, yang dia baca dalam sholat itu dikasih pahala. Tapi buat sholatnya tetap nggak bisa untuk nambal sholat johor yang sekarang, nggak bisa, harus sholat lagi, gitu ya. Wa yushtaratu aidan ma'rifatul qiblah, dan disyaratkan juga ma'rifatul qiblah, mengetahui arah kiblat. Kiblat itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, kita harus menghadap Ka'bah, itu menghadap kiblat. Kata Allah apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu Ka'bah, ya. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram Ka'bah. Kenapa disebut kiblat? Ya. Kenapa itu? Kalau kita menghadap kiblat, menghadap Ka'bah itu disebut kiblat. Arah kiblat mana? Arah kiblat, gitu. Kiblat itu dari kata-kata qabala yuqabilu, artinya menghadap. Dia disebut kiblat karena kita berhadapan sama dia, maka disebut kiblat. Sama kemarin, karena nih kiblat kan adanya di depan kita, gitu. Kemarin lagi kita belajar itu apa? Kubul adanya di mana? Depan. Akar katanya sama nggak? Kiblat sama kubul sama? Lah sama. Qaf, ba, lam,
cuman dia tambahan tamar butoh, ya. Itu harus ngadap ke kiblat. Nah, kalau dekat harus yakin. Misalnya di Masjidil Haram harus yakin lurus sama kiblat. Kalau jauh dari Masjidil Haram kayak kita nih, itu dhannan, prasangka. Tapi prasangkanya udah terukur. Bukan prasangka nyangka-nyangka. Prasangka kayaknya di sono, kayaknya. Bukan main kayaknya. Emang dia ngukur gitu. Nah, insya Allah kiblat di sono begitu. Kenapa? Karena diukur begini. Ya. Apa nggak bisa? Yakin banget? Nggak bisa. Yakin banget nggak bisa. Oh, kalau kita pakai anuan itu apa sih namanya? Kompas. Kompas itu banyak terpengaruh sama benda lain. Ada besi aja. Begitu-gitu tuh. Ya kompas, dia kan pakai magnet. Ya. Jadi tidak menentukan 100% pas banget, nggak apa-apa. Lah kalau pengen ngepas banget mah Ustadz Ma'ruf sama Ustadz Umar pegang tambang di sono depan Ka'bah, pegang tambang sini ya, tarik sampai Kalimalang. Nah itu baru lurus tuh. Lah kan ribetnya, bagaimana? Nah itu mau bagaimana? Misalnya bikin selokan lurus terus, baru ketahuan. Nah kalau kagak begitu mah cuma sekedar dzon, prasangka doang. Insya Allah lurus gitu, tapi bukan tebak-tebakan. Prasangka itu bukan tebak-tebakan, ya. Jadi harus ngadap kiblat, nggak boleh sedikit aja nggak ngadap kiblat. Kalau sebelum sholat nggak sah sholatnya. Kalau lagi sholat batal sholatnya. Ya, Ustadz, bukan yang ngadap kiblat itu cuman lagi berdiri doang, ama lagi duduk di antara dua sujud, ama lagi i'tidal. Iya, emang itu ngadap kiblat. Kita kalau kita lagi sujud emang ngadap kiblat. Lah kagak, kita ke bawah begitu tuh. Ngadap bagaimana? Inti di dalam sholat, ntar kalau ada orang yang nanya, ini banyak sekarang kan orang banyak yang dikata waras, kagak. Ada aja. Emang benar ngadap kiblat? Itu kalau giliran sujud emang ngadap kiblat. Orang ke bawah. Kalau ngadap kiblat bahkan begitu tuh. Itu namanya ngadap begini. Bilangin sama dia, yang namanya ngadap, masalah ngadap kiblat, sholat itu punya yang namanya katakanlah inti, ya, tempat. Kalau bahasa kita ini gacoan. Sholat, tempat di sholat yang paling afdol di mana? Di mana? Kalau kita lagi sholat nih, bukan tempat masalah Masjidil Haram, bukan. Gerakan sholat. Gerakan sholat yang paling afdol di mana? Gerakan sholat yang paling afdol di mananya? Akbar. Sujud. Qiyam. Lagi berdiri. Sujud ala marjuhil qaul atau ala qaulin marjuh. Pendapat yang kedua baru sujud. Jumhurul ulama
itu mengatakan yang paling afdal berdiri. Kenapa? Karena pada saat berdiri ada bacaan sholat, ada Fatihah di situ, ada bacaan Quran di situ. Maka yang disuruh lama-lamain diri. Sujud boleh lama. Di antaranya orang kalau sholat berdiri siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah makanya kakinya pakai bengkak kan kebanyakan berdiri. Lama berdirinya. Lah kita mah kagak. Sujud lamaan. Wah, khusyuk, bukan enak. Kalau berdiri pegel. Karena tempat yang maksudnya gerakan yang paling inti itu pada saat berdiri, maka yang namanya menghadap kiblat itu dipandangnya dari sisi berdirinya. Kayak misalnya kata Rasul, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Emang haji wukuf doang? Kagak. Ya, ada tawaf ifadah, ada sa'i, ada halak, ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina. Ya, banyak, bukan cuma Arafah. Tapi kenapa Nabi nyebutin Arafah? Itu yang paling penting. Waktunya singkat. Ya, waktunya singkat dan itu penting. Kalau itu udah kagak, wah ribet urusan. Ya, jadi bukan berarti ngadap kiblat. Kalau lagi sujud kagak ngadap kiblat, wah. Yang dimaksud pada intinya berdiri. I'tidal ya berdiri, itu ya berdiri, ya. Kemudian kalau dia pada saat sholat kemudian dia membelakangi kiblat atau berpaling dari kiblat, ya. Jadi begitu dari takbir kita harus ngadap kiblat sampai kapan? Sampai selesai kum. Assalamualaikum. Nah, jangan sampai enggak ngadap kiblat. Kalau udah assalamualaikum, kumnya udah, terserah. Kita menghadapnya pakai apaan? Pakai dada. Dada. Makanya kalau ini celingak-celinguk nggak ngapa-ngapa. Ya. Ini celingak-celinguk nggak ngapa-ngapa. Cuman makruh. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang, Assalamualaikum. Diterusin, Bismillahirrahmanirrahim. Asal jangan orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, batal. Kalau dia cuma nengok doang, nengoknya pakai pala, nggak apa-apa, tapi makruh. Ya. Kalau dia nengoknya pakai dada, batal. Atau belum kum, karena ada orang nih kalau lagi apa namanya? Kalau lagi mau salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kumnya udah begini, batal. Ya. Ini kan misalnya kiblat ke sono, dadanya ini udah nyerong. Tuh, Assalamualaikum. Udah nyerong di dada, batal. Ya. Yang bagus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kumnya di sono, di kiblat. Itu yang bagus. Bukan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh, ya, boleh, tapi bagusnya kumnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu, ya. Kemudian
boleh tidak menghadap ke kiblat. Boleh enggak menghadap kiblat. Kapan? Kalau lagi salat syiddatul khauf. Salat syiddatul khauf itu salat lagi ketakutan banget, suasana mencekam, lagi perang, ya, suasana mencekam lagi perang. Itu boleh, itu enggak ngadap kiblat. Lari-larian juga boleh itu mah, dikejar musuh misalnya, boleh. Allahu Akbar, tahu musuh misalnya nembak, biar lari, dia lari ngumpet, terusin lagi sembayangnya, terus itu, asal jangan ngomong aja. Begitu tembak, dar, lari, woi awas, batal itu mah, ya. Itu kalau lagi sholat syiddatul khauf, sangat khawatir dalam peperangan. Yang kedua, an-nafilah fis safar, sholat sunnah di jalanan. Maksudnya di jalanan, lagi perjalanan, bukan sholat di jalanan, bukan. Sholat di jalanan ini udah ditabrak. Sholat kitanya lagi dalam perjalanan, gitu. Bapak-bapak misalnya punya wudhu, ya, punya wudhu nih, buru-buru, begitu udah masuk tol, ya Allah, belum sholat duha, ya. Tapi sholat sunnah doang, bukan sholat wajib. Sholat sunnah itu sholat duha, apa misalnya dia mau sholat hajat, apa mau sholat istikharah dalam perjalanan, ya, boleh enggak ngadap kiblat. Udah, Allahu Akbar, biasa. Ruku sama sujudnya juga sama gitu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, agak nunduk kalau sujudnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Terus sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Ya. Saya yakin enggak ada yang pernah ngerjain itu di perjalanan. Ini bukan suzon, ini bukan suzon. Ini yakin, seyakin-yakinnya. Karena bisa jadi belum tahu, atau emang juga malas juga, udah malas kagak tahu lagi, mungkinan. Orang jogging misalnya nih, punya wudhu, bisa dia lagi jogging nih, jalan gitu ke BKT, dia punya wudhu gitu, mau sholat dia lagi perjalanan, boleh sholat sunnah. Allahu Akbar. Apalagi yang berkata emang arahnya ke sono, emang arahnya ke kiblat itu dia, ya, sono arahnya, udah jalan aja gitu lurus, jalan. Lah nanti ada tata caranya, ada kalanya enggak diperluin sujud, tapi tetap pakai isyarat doang, ya, tetap nanti pakai isyarat doang, ada yang diperbolehkan, ya. Nah itu antara nanti kendaraan sama jalan kaki ada syaratnya. Nah, kita jangan apa namanya, jangan ngobrol. Kalau di sana, bang mana? Biasa, batal. Lagi sembahyang digituin, mana? Biasa, batal. Ya, wallahu a'lam. Ada yang tanyain?